Oke, ketemu lagi dengan channel Network Tutorial. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bagaimana mengkonfig sebuah switch ya, switch Cisco. Jadi di sini ada switch layer 2 dan layer 3, dan di sini ada router ya. Routernya saya pakai 1841. Oh ya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, biar semangat saya upload videonya. Kalau berkenan dibagikan juga boleh. Jadi teman-teman mungkin yang ingin mencoba perangkat Cisco ini untuk dikonfigurasi atau dipakai di jaringannya gitu ya, di sini mungkin ini video yang tepat bagi Anda yang ingin mencobanya. Di sini saya mau mengkonfigurasi itu switch 2960 ya. Di sini ini switch 2960 ini switch layer 2 ya, switch layer 2. Dan ada juga switch 3560 itu switch layer 3. Jadi untuk switch layer 2 layer 3 itu beda sekali, nggak terlalu banyak sih perbedaannya sebenarnya, cukup beda lah gitu. Jadi nggak sama konfigurasinya gitu. Jadi tanpa banyak basa-basi ya, di sini kita langsung aja ke prakteknya. Kita langsung ikuti aja yang sudah saya buat di sini. Di sini sudah terlihat ya, flash Ethernet 1 itu kalau di router Cisco ya 01 itu adalah interface 2 sebenarnya. Kalau 00 itu interface satunya gitu. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk interface 1 dan 2 nya itu belum terkonfigurasi IP ataupun apapun ya, VLAN pun juga belum. Jadi kita mau config VLAN nya untuk si PC ini. Jadi PC nya kita mau setting DHCP ya, agar nggak perlu kita config IP lagi, langsung connect gitu. Oke, langsung aja ke bagaimana cara konfigurasinya. Langsung aja kita double klik ya, CLI, lalu di sini ya kita tombol N. Jadi N ini kita masuk ke mode privilege Cisco ya. Jadi untuk mode konfigurasi di Cisco itu ada 4 ya, user mode, privilege mode, dan global mode. Kalau untuk kalau gini ya, ini adalah user mode ya. Ini user mode, kita hanya bisa semacam ping ya, ping misal ping 192.168.101. nah paling kalau tanya hanya seperti ini ya, ping threshold gitu-gitulah. Lalu ada lagi dia ada lagi yang namanya privilege mode. Itu kita harus mengetikkan enable ya, enter. Ini kita masuk di mode privilege mode ya. Di sini kita bisa melihat semacam show interface. Jadi kita hanya bisa monitor gitu, monitor seperti perangkatnya, troubleshootnya gitu. Lalu lalu kita masuk ke global configuration. Itu kita harus mengetikkan perintah configure terminal. Jadi setelah kita masuk ke global configuration ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada merah gini. Ini artinya interface-nya belum kita on kan ya, belum on. Jadi kita harus mengonnya dengan cara seperti ini, interface F0.1, karena ini berada di ini ya,
ini berada di Ether 1 ya, ini bisa teman-teman lihat ya, itu berarti jadi interface 01 no shutdown. Nah, di sini akan terlihat hijau ini artinya sudah up interface-nya atau sudah di on kan gitu. Oke, lalu kita exit. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk IP VLAN, si IP VLAN-nya ya. Jadi kita buat VLAN 100 ya. Ini seperti petunjuk ini, VLAN 100 interface FA01, interface FA01 ya. Interface FA01, sorry, salah. Interface 0100. Oke, lalu IP address 192.168.100.1.255.255.255.0. Oke, ada yang ketinggalan encapsulation .1q 100. Baru kita buat 192, IP address 192.168.100.1.255.255.0. Oke, 255.255.0. Exit lagi ya. Sekarang kita buat di interface 0-nya atau interface 1-nya ya, untuk VLAN 10 ya. Jadi kita setnya seperti ini, interface F00.10 enter, lalu encapsulation.1q 10 IP address ya, IP address 192.168.1.255.255.255.0. lalu exit. Sekarang kita cek ya, kita cek seperti ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk IP virtualnya sudah kita buat, yaitu VLAN 100 dan VLAN 10 itu sudah kita buat. Di situ kita sudah lihat untuk VLAN 100 itu sudah ada IP virtual 101 dan 10 itu ada IP addressnya 10.1 ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di sini masih merah ya, masih merah. Kita harus aktifkan interface-nya biar dia up gitu statusnya, interface on. Jadi kita harus masuk configuration, global configuration maksud saya, interface F00 no shutdown. Oke, nah di sini baru hijau ya, jadi sudah aktif. Lalu sekarang kita mau membuat DHCP server agar komputer klien kita nanti nggak harus membuat IP manual ya, langsung dapat IP langsung dari sisi router kita gitu. Jadi caranya seperti ini, IP DHCP, seperti ini, exit dulu ya, IP DHCP pool, namanya apa, VLAN 100, lalu network ya, 192.168.100.255.255.255.0. lalu gateway-nya berapa, default route
192.168.100.1 ya. Lalu DNS nya berapa? 8888. Oke, exit. Setelah itu kita buat DHCP untuk VLAN 10 nya gitu. Kita masuk IP DHCP pol VLAN 10 network 192.168.10.0.255.255.5.0 enter network, default rootnya ya, default rootnya 192.168.10.1, DNS nya Google 888, exit. Kita bisa mencek semua konfigurasi router kita dengan perintah show run. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat DHCP full VLAN 100 ini sudah kita buat, DHCP VLAN 10 sudah kita buat ya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah juga kita buat di sini. Oke, itu aja. Nah, di sini sudah teman-teman lihat sudah statusnya sudah up semua. Lalu kita config untuk switch layer 3 nya ya, kita klik aja, lalu CLI ini kita pilih no. Oke, kita masuk ke privilege mode dulu, lalu global mode, configuration, lalu kita setting port satunya switchnya menjadi, kita set hostname nya dulu ya biar gampang. Hostname switch L3, kita buat saja L3 gitu ya, switch L3 sudah berubah ya, namanya sudah berubah nih. Lalu kita buat VLAN-nya, VLAN 100 ya, nama VLAN 100 nya apa, kita buat saja name VLAN 100, exit. Lalu kita mau konfigurasi port satunya itu menjadi trunk ya. Jadi trunk itu untuk melewatkan banyak VLAN. Jadi trunk itu yang terhubung ke sisi router ya. Jadi ini yang menuju router ini disebut trunk ya, port trunk. Mungkin kalau di Mikrotik itu tag ya, kalau di Cisco itu trunk namanya. Jadi kita masuk ke interface ether 0.1 karena kita mau config ether satunya atau interface satunya, jadi kita config seperti ini. Lalu switch trunk encapsulation.1q switch port mode trunk, enter. Oke, lalu kita cek apakah sudah berhasil. Kita setup trunk portnya ya, jadi exit, show interface, kita exit lagi, show interface trunk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk konfigurasi trunk sudah berhasil ya di sini. Jadi perintahnya ini show interface trunk, lalu F0. Jadi jika teman-teman perhatikan perintah ini sudah muncul ini ya, sudah berhasil, maka trunknya sudah berhasil. Sekarang kita tinggal set port aksesnya. Jadi port akses itu yang menuju ke klien kita atau ke komputer klien kita gitu. Karena di sini ya, di sini ini port
port 2 nya yang menuju ke PC. Jadi port 2 nya ini kita set VLAN 100 nya gitu. Jadi interface kita masuk ke global mode lagi ya, enter, lalu interface fast ethernet 0.2, fast ethernet 0.2, switch port access VLAN, switch port access VLAN 100 ya. Lalu exit, kita cek, exit lagi, show VLAN. Nah, teman-teman sudah lihat di sini ketika kita mengetik, jadi perintah di sini ya, mana perintah show VLAN. Show VLAN ini untuk cek konfigurasi VLAN kita apakah sudah sesuai keinginan atau belum gitu ya. Jadi di sini sudah di VLAN 100 itu berisi fast ethernet 2 si switch. Jadi VLAN 100 isinya fast ethernet 2. Bisa juga kita tambah. Jadi kan ini cuma port 2. Kita maunya port 2, port 3, port 3, port 4, port 5 itu VLAN 100 gitu ya. Bisa kita exit, kita configure, lalu interface fast ethernet 0.3, switch port mode access VLAN, support mode switch port access VLAN 10, sorry bukan 10, 100 ya. Jadi kita tinggal buat lagi, lalu exit, interface. Jadi kita mau buat 3 dan 4 itu berada di VLAN 100 gitu. Interface F0/4 switch port mode switch port access VLAN 100. Oke, exit, lalu show VLAN. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di VLAN 100 sudah berisi port 2, port 3 dan port 4. Sekarang kita tinggal tes apakah sudah berhasil, apakah komputer ini sudah mendapatkan IP otomatis dari si router kita. Jika sudah berhasil konfigurasi kita, komputer ini akan mendapatkan alamat IP otomatis. Kita coba konfigurasinya seperti ini, IP configuration, lalu kita pilih DHCP. Nah, di sini komputer ini sudah mendapatkan IP 102. 102 itu yang sudah kita alokasikan tadi dari router, yaitu network 100 ya. Artinya sudah berhasil. Lalu kita coba ping 192.168.100.1. Nah, di sini sudah replay. Artinya sudah berhasil ya konfigurasi kita. Sih. Sudah berhasil. Tinggal kita config switch layer 2-nya. Jadi switch layer 2 ini sedikit berbeda konfigurasinya. Oke. Kita klik saja gini ya. CLI, lalu kita masuk ke privilege mode, lalu masuk ke global mode, konfigurasi, enter. Oke, lalu masuk ke interface F01 switch port mode terang. Oke, enter. Sekarang kita cek sudah menjadi switch port terang atau belum. Switch show, kita exit dulu, exit lagi, show VLAN, show interface
interface terang. Nah, sudah berhasil ya, sudah berhasil. Jadi untuk melihat konfigurasi terang kita sudah benar atau belum, bisa kita lihat di sini. Jadi port 1 sudah menjadi trunking ya. Lalu kita masuk ke global configuration lagi, enter. Lalu kita konfigurasi port 2 ini ya. Port 2 ini jadi VLAN 10 ya, sesuai yang sudah dikonfig di router juga gitu. Oke, interface F02 switch port mode akses VLAN 10. Sorry, salah. Berarti ini modenya kita buang dulu. Oke, sorry. VLAN-nya belum kita buat ya. Sorry. Jadi kita buat dulu VLAN 10 NAN VLAN 10. Oke, baru kita setting VLAN-nya gitu. Sorry, tadi salah ya. Exit dulu. Interface Fast Ethernet 0.1 0.2 switch port access VLAN 10. Oke, exit show VLAN. Nah, VLAN 10 sudah dibuat dengan nama VLAN 10. Port yang aktif itu port 2. Sekarang kita tinggal buktikan apakah komputer ini akan mendapatkan IP otomatis. Yes, tara, kita tunggu. Oke, sudah mendapat IP 10.2, yaitu IP yang sudah didapatkan dari router ya. Sudah berhasil, artinya sudah dapat DNS, sudah dapat gateway, sudah dapat IP. Sekarang kita tes ping 192.168.10.1. Oke, sudah replay ya, artinya sudah berhasil. Nah, begitu tutorialnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Jadi ini simulasi ya, jadi kita nggak perlu beli perangkat, kita sudah bisa mensimulasikan ya. Konfignya sama gitu, nggak ada yang beda gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Kalau bermanfaat di share. Terima kasih, selamat malam.